RPP-nya. Jadi mungkin pekan depan itu hari tanggal 20 pekan depan itu tanggal 13 ya. Nah, pekan depan itu teman-teman sudah mulai cari ininya ya, bukunya ya. Udah mulai cari buku ajarnya dan lain sebagainya yang akan dijadikan RPP. Nah, minggu depan saya minta 2 kelompok langsung yang presentasi ya. Kelompok 7 dengan kelompok 8. Karena di sini nanti bagaimana memilih materi ajar. Dalamnya udah ada kelompok 7 dan kelompok 8 yang presentasi. Tuh, ya. Oke. Sekarang saya kembalikan ke kelompok 6. Dipersilakan untuk mulai melakukan presentasi. Silakan Bimo dan teman-teman. Hmm. Pak Saza izin share screen. Ya. Hmm. Hmm. Silakan dimulai ya. Batas suaranya kedengeran. Sudah terdengar Bimo. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahlan wa syabab wa ya ikhwah. Nahnu min firqa sita. Ah, ingin mempresentasikan pembelajaran bahasa Arab ini kosakata, tata bahasa, dan keterampilan berbahasa. Boleh di next. Ya, kami membarang anggota kelompok yaitu ada Ersan Nur Hasan. Yang kedua itu ada Anies sendiri, Muhammad Ilham Bermentio. Lalu ada Qurratul Aini. Lalu ada Syahira Bayu Ahmad. Oke, boleh di next. Ya, yang pertama itu pembelajaran kosakata akan dipaparkan dengan teman-teman. Kami paling dulu. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi pertama kita ini hari ini itu pelajaran kosakata. Next slide. Oke, jadi ada pengertian pembelajaran kosakata. Jadi poin pertamanya itu kan pengertian. Jadi teman-teman belajar mufradat itu atau kosakata itu bukan cuma sekadar menghafal kata, tapi merupakan satu kesatuan proses yang terdiri dari 4 hal penting, yaitu mengenalkan, jadi guru menyajikan kata baru, lalu memahami, memastikan siswa tahu makna kosakata itu secara cepat, lalu melatih proses repetisi atau pengulangan kosakata yang baru tersebut, dan yang terakhir itu menggunakan sampai akhirnya siswa bisa memakainya dalam komunikasi sehari-hari. Nah, kenapa ini penting? Karena mufradat itu adalah unsur dasar. Jadi tanpa bahan baku berupa kosakata mustahil kita bisa menguasai mahara istima, kalam, qiraah ataupun kitabah. Next slide.
apa tujuan dari pembelajaran kosakata? Yang pertama itu ada menambah jumlah mufradat atau kosakata siswa. Jadi kita memperkaya pembenaran kata mereka. Yang kedua, membantu siswa memahami makna kata secara cepat. Jadi kita secara tepat itu biar mereka tuh nggak salah arti dari mufradat yang baru itu. Lalu yang ketiga, membiasakan siswa menggunakan kosakata dalam konteks. Jadi siswa itu tahu kapan harus pakai kata tersebut dalam sebuah konteks. Yang keempat itu meningkatkan kemampuan memahami teks dan percakapan bahasa Arab. Jadi memudahkan mereka saat baca kitab atau mendengar orang Arab yang berbicara. Yang kelima itu mendukung keterampilan bahasa lainnya. Jadi fondasi buat semua mahalahnya. Ya, jadi contoh yang nomor 2 itu jadi siswa bukan cuma tahu arti kata ba, tapi paham itu adalah kata kerja lampaunya gitu. Next slide. Di sini ada prinsip pembelajaran kosakata. Yang pertama itu ada kontekstual. Jadi kita ngajarin kosakata itu gak berdiri sendiri tanpa kalimat. Jadi contohnya itu daripada kita cuman bilang kita bu, yang artinya buku, tapi kita kasih tahu juga kalau itu tuh kontekstualnya dan kalimat tuh kayak gimana. Jadi ada kita pun jadi dulu. Jadi ini ada buku baru. Jadi siswa itu tahu cara memakai kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Next slide. Yang kedua itu ada bertahap. Jadi selain kontekstual, ada 3 prinsip lagi itu bertahap, berulang, dan sesuai kebutuhan. Jadi bertahap ini mulai dari kosakata yang gampang dulu, baru yang susah. Jadi siswa itu diajarkan dari kosakata yang gampang, misalkan kayak lagi di kelas, jadi diajarkan kosakata yang kita temui di kelas. Bukan langsung ke kosakata yang di sosial politik dan sebagainya. Lalu berulang, jadi kosakata ini harus sering dimurojaah atau diulang terus-menerus agar karena memori manusia itu kan terbatas, makanya kita perlu mengulang terus-menerus. Lalu sesuai kebutuhan siswa. Jadi kita kasih kata-kata yang memang bakal mereka pakai di level mereka saat ini. Contohnya, kalau untuk tingkat dasar, kita kasih mufradat benda di kelas, seperti apa yang saya bilang tadi, jangan langsung ke istilah politik, karena itu juga nggak bakal digunakan sama mereka gitu. Next slide. Lalu di sini ada teknik pembelajaran kosakata. Jadi gimana tuh tekniknya? Jadi ada 2 cara yang paling umum, yaitu teknik langsung dan teknik terjemah. Di teknik langsung ini, guru menunjukkan benda atau gambarnya secara langsung tanpa perlu menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Jadi misalkan kita kasih kosakata baru yaitu kolamun. Nah, guru ini ngasih tahu hadza kolamun sambil menunjukkan pena yang dipegang itu. Lalu yang kedua itu teknik terjemah. Jadi guru memberikan padanan katanya langsung dalam bahasa Indonesia. Seperti jadi kalau misalkan kasih kosakata baru kolamun, yang artinya itu pulpen atau pena gitu. Next slide. Di sini ada teknik demonstrasi. Teknik ini menggunakan atau melibatkan gerakan atau tindakan guru di depan kelas. Jadi kita misalnya mau kasih kata baru itu ya jelisu. Jadi guru mempraktikkan gerakan duduk tersebut di dalam kelas. Karena dengan cara itu bakal nempel gitu di otak siswa karena ada visual gerakannya. Next slide. Lalu di sini ada teknik sinonim dan antonim. Jadi guru mengajarkan kata lewat persamaan atau ulangan kata. Contohnya itu kabirun yang artinya besar dan sogirun artinya kecil. Jadi antonim dari sebuah kata tersebut. Lalu ada teknik permainan bahasa seperti tebak gambar, kartu, kosakata atau kuis. Jadi kalau di sini kita bisa pakai tebak-tebakan gambar kayak di flashcard gitu biasanya. Dan next slide. Kayak langkah-langkah pembelajaran kosakata. Jadi pertama itu guru memperkenalkan kata baru. Jadi kita kasih tahu dulu nih apa kata barunya. Lalu guru menjelaskan makna kata. Jadi kita ngejelasin maknanya bisa pakai gambar atau peragaan. Yang ketiga, siswa menirukan pengucapan. Jadi kita meminta siswa untuk menirukan pengucapannya bersama-sama.
Yang keempat, siswa menggunakan kata dalam kalimat. Jadi kita melatih mereka untuk masukin kata itu ke dalam kalimat yang sesuai konteksnya. Yang kelima, guru melakukan evaluasi. Jadi terakhir, kita cek pemahaman mereka melalui evaluasi singkat. Next slide. Oke, bagian terakhirnya ini problematika dan solusinya. Sebagai calon pendidik, kita juga harus tahu nih, kalau ngajar mufrad itu atau menggunakan kosakata itu nggak selalu gampang, pasti ada hambatan. Nah, pertama itu hambatannya ada rendahnya daya ingat. Jadi, sebenarnya masalah klasik. Jadi, siswa itu hafal saat di kelas, tapi pas sampai rumah atau kita tanya di pertemuan berikutnya itu, mereka lupa apa yang kita pelajari di minggu sebelumnya gitu. Jadi, istilahnya kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Jadi solusinya itu dengan metode repetisi kreatif atau space repetition. Jadi kita jangan cuma nyuruh hafal di hari itu aja, tapi kita pakai flashcard atau aplikasi digital yang di setiap awal pertemuan atau sebelum kita masuk ke materi baru itu, kita melakukan ice breaking atau tebak kata dari materi minggu lalu. Jadi memorinya itu di-refresh terus, jadi nggak bakal dilupain. Yang kedua itu ada kendala fonetik atau lidahnya kaku untuk karena kan bahasa Arab itu punya makraj yang unik kan. Jadi banyak siswa yang kesulitan menghafalkan kosakata dengan benar. Akhirnya mereka malu buat ngomong karena takut salah bicara gitu. Solusinya itu dengan modeling dan audiolingual. Jadi guru itu jangan cuma nulis di papan tulis, tapi kita gunakan media audio dari native speaker atau videonya. Jadi kita biar kita ngasih tahu ke siswa, kita dengarkan ke siswa itu lalu menirukan berkali-kali sampai lidah mereka itu luas gitu bisa bicara dengan fasih. Jadi kita sebagai guru juga harus kasih contoh posisi lidah yang benar seperti huruf-huruf sulit, ain atau dot. Yang ketiga itu masalah kurangnya lingkungan berbahasa atau bialogawiyah. Siswa merasa mufradat itu cuma teori, nggak pernah dipakai di luar jam pelajaran. Jadi mereka bingung mau prakteknya sama siapa gitu kan. Solusinya itu kontekstual dan labeling lingkungan. Yang keempat itu yang metode guru yang monoton. Jadi kalau gurunya cuma pakai metode ceramah atau nyuruh catat di buku aja, itu kan siswa pasti bosan akhirnya malas. Jadi solusinya itu pakai gamifikasi dan media interaktif. Jadi kita ubah kuis jadi game kompetisi. Jadi kita pakai platform seperti Wordwall atau Kahoot atau sesekali mereka belajar di luar kelas dan minta mereka menyebutkan benda-benda yang mereka lihat langsung di taman sekolah menggunakan bahasa yang dituju tersebut. Oke, next slide. Baik, untuk materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada materi tentang pembelajaran tata bahasa. Nah, pembelajaran tata bahasa ini atau ta'limul qawaid adalah aturan yang mengatur susunan kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi, pembelajaran tata bahasa ini adalah proses mengajarkan aturan-aturan dalam bahasa Arab agar siswa mampu memahami dan menggunakan bahasa Arab dengan benar. Nah, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab, tata bahasa ini itu sangat penting karena dengan bahasa yang lain, khususnya bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab dapat mengubah makna suatu kalimat. Nah, pembelajaran tata bahasa ini itu meliputi ilmu nahu dan sorof. Ilmu nahu itu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat dan perubahan akhir katanya. Jadi, siswa ini diharapkan dapat memahami siapa pelaku dalam kalimat tersebut atau objeknya dan hubungan antar kata yang lain. Kemudian untuk ilmu sorofnya itu ilmu yang mempelajari perubahan bentuk katanya. Semisal dari fiil madi diubah ke fiil mudore, lalu diubah ke masdarnya bagaimana, isim fa'ilnya atau isim maf'ulnya, dan sebagainya.
Nah, dari pembelajaran tata bahasa ini bertujuan agar siswa dapat memahami struktur bahasa Arab, kemudian penggunaan kalimat yang benar, menghindari kesalahan berbahasa, dan mendukung keterampilan membaca dan menulis. Selanjutnya ada metode pembelajaran tata bahasa yang terdiri dari metode deduktif, induktif, dan kontekstual. Yang pertama ada metode deduktif atau kiasiah, yaitu guru menjelaskan kaidah terlebih dahulu, kemudian memberikan contoh. Langkah-langkahnya, yang pertama itu guru menjelaskan kaidah. Misal pada materi mubtada dan khobar. Jadi guru menjelaskan kaidah dari mubtada khobar terlebih dahulu. Mubtada itu seperti apa dan khobar seperti apa. Contoh dari mubtada khobar tersebut. Yang terakhir, langkah terakhir ada memberikan latihan. Siswa diminta untuk membuat kalimat mubtada khobar atau menentukan mana mubtadanya atau mana khobarnya. Nah, dari metode deduktif ini atau metode kiasiah memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihan itu materi lebih sistematis. Kemudian yang kedua, mudah dipahami. Dan kekurangannya itu siswa cenderung pasif karena di dalam metode ini guru lebih banyak menjelaskan. Selanjutnya ada metode induktif atau istiqro'iyah, yaitu guru memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian siswa menyimpulkan kaidahnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada guru memberi contoh. Misalkan guru memberikan contoh atau libu mujtahidun. Lalu siswa diminta untuk mengamati kalimat tersebut merupakan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dan diharapkan dan kemudian siswa ini menyimpulkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat kalimat tersebut adalah jumlah ismiyah. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, dari metode induktif istiqro'iyah ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya siswa lebih aktif dan melatih berpikir kritis. Dan kekurangannya itu membutuhkan waktu lebih lama karena siswa tadi diminta untuk menyimpulkan dari contoh yang diberikan oleh guru tersebut. Lalu yang terakhir ada metode kontekstual. Itu kaidah diajarkan melalui teks atau dialog atau situasi komunikasi yang nyata. Nah, metode ini itu membuat pelajaran lebih komunikatif dan tidak terlalu teoritis seperti metode-metode yang sebelumnya. Kemudian ada problematika dan solusi dari pembelajaran tata bahasa. Nah, di sini ada problematika yang pertama, siswa menganggap nahwu itu sulit, kemudian terlalu banyak hafalan rumus dan pembelajaran terlalu teoritis yang membuat pembelajaran ini terlihat monoton sehingga siswa cepat bosan. Nah, solusinya yaitu menggunakan contoh sederhana, kemudian mengaitkan qawaid dengan praktik bahasa dan menggunakan media visual dan latihan komunikatif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk saat ini yaitu pembelajaran keterampilan persepsi. Boleh di next. Ya, keterampilan persepsi itu apa? Yaitu kemampuan seseorang dalam menerima dan memahami bahasa, baik yang didengar maupun yang dibaca dalam
pembelajaran bahasa, keterampilan ini terdiri dari menyimak dan membaca, yaitu istimak dan qiraah. Boleh di-next. Ya, dalam pembelajaran bahasa itu keterampilan soft punya peran yang sangat penting karena menjadi tahap awal. Nah, urutannya itu pertama kosakata, terus ditambah misalkan tata bahasa gitu. Jadi keterampilan misalkan keterampilan kognitif, keterampilan produktif atau keterampilan apa yang lain gitu. Nah, artinya kan siswa ini jadi belajar kata dan aturan dulu. Terus eh, jadi paham bahasanya, lalu akhirnya bisa menggunakan bahasa dari kalimat itu gitu. Jadi kalau misalkan tahap yang ini dia kurang atau lemah, nah biasanya si murid bakal eh, kesulitan berbicara dan menulis. Boleh the next. Nah, di sini ada keterampilan menyimak, yaitu maharatul istimak. Menyimak ini adalah kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar, seperti percakapan, ceramah, atau instruksi. Nah, tujuannya itu memahami isi pembicaraan, menangkap ide pokok, dan mengenali bunyi dan pelafalan bahasa. Boleh the next. Nah, strategi itu gimana? Bisa melalui audio atau video, atau dialog, atau latihan mendengar. Nah, tantangannya ini kecepatan bicara terlalu cepat. Makanya kalau misalkan kita lagi ujian listening gitu ya, ntar audionya udah jalan, misal bla 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 bla, ntar kita hah hah, itu jadi pengaruh juga tuh tantangan juga. Nah terus kosakata belum dikuasai, sebenarnya mah eh, kedengeran, cuman karena mungkin kita nggak tahu aja kan kosakata yang keluar dari audio itu apa, jadi kita hah lagi gitu, hah hah apa tadi gitu. Makanya itu juga kosakatanya belum selesai dan biasanya udah di akhir kita ada transkripnya baru bisa keluar kosakatanya oh ini kan kita nggak tahu. Nah terus juga tantangan berikutnya itu siswa sulit buat fokus gitu. Nah, ini juga ada keterampilan membaca, yaitu mengharapi qiraat. Membaca ini adalah kemampuan untuk memahami teks tertulis seperti buku, digital, dialog. Dan itu biasanya laki-laki lebih lama berpikir karena eh, teksnya itu tulisan itu bisa dibaca ulang. Tujuannya apa? Buat memahami isi bacaan. Terus cari ide pokok di sana, bisa nemu ide pokok di situ, terus juga menambah kata-kata yang seperti biasa di buku kiroah ya. Biasanya kan ada tuh sebelum teks di atasnya ada kata-katanya ini. Nah, terus melatih pemahaman struktur bahasa juga. Boleh dilihat. Nah, Strateginya gimana? Yaitu pertama skimming, yaitu membaca cepat untuk ide umum. Terus lalu scanning, mencari informasi tertentu, dan terus menjawab soal-soal, terus merangkum teks. Nah, tantangannya itu ada apa aja? Yaitu banyak kosakata yang belum diketahui, struktur kalimat sulit, dan kurangnya minat membaca. Nah, kalau kurangnya minat membaca ini sebenarnya lumayan ya. Jadi kan karena tujuannya tuh ini strategi uh, membaca ya. Kalau buat ngebaca, mau ngebaca aja susah, ya bakal lebih susah lagi soalnya. Boleh di next. Boleh di next. Dan materi yang terakhir adalah pembelajaran keterampilan produktif. The next slide.
Pengertian dari pembelajaran keterampilan produktif adalah metode pengajaran yang berfokus pada kemampuan individu untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu, baik dalam bentuk bahasa maupun karya konkret sebagai implementasi pemahaman mereka, dan dalam konteks kebahasaan, keterampilan produktif merujuk pada berbicara atau kalam dan menulis atau kitabah, di mana pengguna bahasa aktif menciptakan komunikasi. Jika tadi keterampilan reseptif adalah menerima bahasa, maka keterampilan produktif adalah menghasilkan bahasa. Lalu hakikatnya ada 4, yaitu aktif. Mahasiswa harus berlatih menggunakan bahasa, bukan hanya memahami teori. Lalu ada komunikatif, yang fokus pada fungsi komunikasi, bukan sekedar tata bahasa. Hal yang ketiga itu bertahap. Lalu yang terakhir adalah integratif, yang menggabungkan kosakata, tata bahasa, pengucapan, ide atau gagasan. Dan prinsipnya pun ada 4. Yang pertama, prinsip komunikatif. Bahasa dipelajari untuk dipakai berkomunikasi. Prinsip latihan berulang, semakin sering latihan, maka semakin lancar. Lalu prinsip keberanian berbahasa, di mana dia bisa berani untuk berbahasa tanpa memikirkan kesalahannya, karena kesalahan adalah bagian proses pelajaran. Lalu yang terakhir, prinsip konstekstual. Materi harus dekat dengan kehidupan mahasiswa. Boleh di next slide. Nah, yang pertama, maharatul kalam, yaitu keterampilan berbicara. Maharatul kalam adalah kemampuan menyampaikan pesan secara lisan menggunakan bahasa Arab secara tepat dan komunikatif. Tujuan pembelajaran kalam ada 4. Pertama, mengungkapkan pendapat. Lalu, berdialog, presentasi dalam bahasa Arab, dan menceritakan pengalaman. Selanjutnya, boleh di next slide. Nah, pada pembelajaran kalam ini ada beberapa tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh para guru. Yang pertama adalah imitasi atau al-muhakah, yaitu mahasiswa meniru model. Kegiatan pada tahap 1 ini menirukan dialog, membaca nyaring, dan drilling pengucapan. Contohnya, guru berbicara kaifahalu. Lalu guru memerintahkan murid untuk mengulang apa yang ia bicarakan dengan mengucapkan kaifahalu juga. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah reproduksi atau i'adatul intaj. Nah, pada tahap ini mahasiswa mulai memodifikasi bahasa. Kegiatannya mengganti kata dalam dialog dan menjawab pertanyaan sederhana. Contohnya, guru bertanya, kaifaluk. Nah, si murid bukan ngomong kaifaluk lagi, tapi dia udah ganti kalimatnya jadi ana bi khair. Terus, guru mencoba lagi menambah kalimatnya kaifahal ummuki, lalu diganti jadi ummi bi khair. Selanjutnya, pada tahap ketiga ini, produksi bebas atau intaj al-hur. Mahasiswa berbicara mandiri. Pada tahap ini, mahasiswa udah belajar mandiri seperti role play, diskusi, presentasi, dan storytelling. Selanjutnya, strategi pada pembelajaran kalam ada 4, yaitu role play atau bermain peran. Contohnya percakapan di pasar atau di kampus. Lalu yang kedua diskusi atau diskusi. Topiknya itu seperti diskusi tentang lingkungan atau pendidikan. Lalu yang ketiga ada storytelling. Mahasiswa menceritakan tentang kegiatan sehari-harinya atau pengalaman liburannya. Lalu yang keempat presentasi. Mahasiswa presentasi tema tertentu. Nah, pada pembelajaran kalam, media-media yang bisa membantu adalah video percakapan, kartu kosakata, gambar seri,
dan aplikasi speaking. Boleh di next slide. Lalu yang kedua ada maharatul kitabah atau keterampilan menulis. Pengertiannya, keterampilan menulis adalah kemampuan menyampaikan ide dalam bentuk tulisan bahasa Arab secara sistematis. Lalu tujuan pembelajaran menulis ini, mahasiswa mampu menulis huruf dengan benar, menulis kalimat, menulis paragraf, dan menulis teks utuh. Boleh di next slide. Nah, tahapan pembelajaran kitabah ini yang pertama, menulis terbimbing. Mahasiswa menulis berdasarkan contoh. Contohnya, lengkapi kalimat di bawah ini. Ana drusu fi titik-titik. Nah, pada tahap pertama ini, mahasiswa hanya baru disuruh untuk melanjutkan kalimat yang dibuat oleh gurunya. Selanjutnya, lalu tahap yang kedua, menulis terpimpin. Mahasiswa menulis dengan bantuan. Contohnya, tuliskan paragraf tentang keluarga dengan kosakata berikut. Nah, guru di sini ngasih salah satu kalimat buat dikembangin sama mahasiswanya. Boleh di next slide. Nah, pada tahap terakhir ini menulis bebas. Pada tahap ini mahasiswa menulis mandiri. Sudah mulai menulis esai dengan judul yang ditentukan oleh guru, seperti Hayati fil Jami'ah. Pada tahap ini mahasiswa diharapkan untuk bisa membuat beberapa paragraf lengkap yang menjelaskan tentang judul tersebut. Di next slide. Strategi pembelajaran kitabah. Yang pertama, mendeskripsikan gambar. Di sini kayak menceritakan tentang gambar yang ada gitu. Lalu yang kedua, membuat paragraf, membuat jurnal, dan penulisan kolaboratif. Dan media untuk pembelajaran kitabah adalah video, gambar, blog kelas, Google Docs, dan kartu kosakata. Next slide. Nah, penilaian pada keterampilan produktif. Pada Maharoh Kalam, aspek yang dinilai adalah kelancaran, ketepatan tata bahasa, kosakata, pengucapan, dan keberanian berbicara. Lalu pada Maharoh Kitabah, aspek yang dinilai adalah struktur kalimat, tata bahasa, kosakata, koherensi paragraf, ejaan, dan tanda baca. Next. Nah, untuk problematika dan solusi pembelajaran keterampilan produktif adalah problematikanya mahasiswa takut salah berbicara, kurang kosakata, dan kurang percaya diri, serta jarang latihan. Lalu solusi untuk itu semua diharapkan untuk membuat lingkungan berbahasa. Lalu latihan secara rutin, memberikan pendekatan komunikatif, dan meningkatkan teknologi pembelajaran. Oke, saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih. Perannya simpulannya yaitu pembelajaran bahasa Arab mencakup 4 aspek penting, yaitu kosakata, tata bahasa, keterampilan reseptif, dan keterampilan produktif. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan harus diajarkan secara seimbang agar siswa mampu memahami sekaligus menggunakan bahasa Arab secara komunikatif. Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh metode, media, dan strategi baru, dan keaktifan siswa dalam praktik berbahasa. The next.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Dibuka untuk 3 orang penanya dulu ya teman-teman. Oke, Okti Jaskia boleh nih, silakan. Oke, terima kasih kelompok. Saya ingin tanya, jika seseorang tuh mampu berbicara bahasa Arab dengan lancar, tapi kurang memahami kaidah dari tata bahasa itu sendiri, apakah ia bisa disebut benar-benar menguasai bahasa tersebut atau ya cuman sekedar bisa ngomong aja? Terus jelasin gitu kenapa jawaban kelompok nanti begitu. Oke, thank you. Syukron pertanyaannya. Boleh ditampung dulu ya. Terus ada akhirnya Abang Real, boleh Abang Real. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya izin bertanya ya. Ini mengenai pemahaman terkait tata bahasa atau kaidah ya. Mungkin kalau kita lihat di PBA sendiri itu kapasitas pemahaman atau kecepatan pemahaman mahasiswa sendiri itu kan beda-beda ya. Jangankan yang dari MAN dan pesantren atau yang dari SMA atau pesantren, bahkan yang sesama pesantren pun yang emang biasa ngomong bahasa Arab itu kapasitas kecepatan pemahaman kurikulum yang berkaitan dengan kaidahnya pun beda-beda. Nah, menurut kelompok ini, gimana cara yang paling efektif gitu, biar setidaknya gap pemahaman antar individu itu nggak sejauh itu gitu. Jadi biar bisa sama-sama paham gitu. Terima kasih. Oke, syukron Abang Real pertanyaannya. Boleh ditampung dulu ya. Lalu ada Oktigenia. Ya boleh. Fadal. Ya, terima kasih kepada Bimo atas kesempatannya. Di sini Ana izin bertanya. Disebutkan ada teknik permainan bahasa seperti tebak gambar atau kuis. Nah, menurut teman-teman kelompok 6, seberapa efektif teknik ini untuk siswa di tingkat lanjut seperti mahasiswa dibandingkan dengan siswa tingkat dasar? Apakah dapat dipahami? Oke, dipahami. Jadi ya, terima kasih. Boleh ditampung dulu ya. Alvan, untuk Ukti Zaskia boleh diulangi sekali lagi pertanyaannya? Ya boleh. Hmm, Jika seseorang mampu berbicara bahasa Arab dengan lancar, tapi kurang bisa memahami kaidah tata bahasa tersebut, apakah orang itu dapat disebut benar-benar menguasai bahasa tersebut? Sudah. Oke, terima kasih.
Saya izin menjawab pertanyaan untuk Ukti Jaskia. Bagaimana jika seseorang mampu berbicara bahasa Arab dengan lancar tapi kurang memahami dalam kaidah tata bahasanya? Nah, jika terjadi hal yang seperti ini itu bisa dikatakan dia belum dapat benar-benar menguasai bahasa Arab secara menyeluruh. Karena apa? Karena penguasaan bahasa itu bukan cuma dilihat dari kelancaran berbicaranya saja, tetapi dilihat dari pemahaman terhadap struktur dan aturan bahasa yang digunakan. Karena eh, jika kaidah bahasanya tidak digunakan, itu dapat menimbulkan kesalahan kesalahpahaman, yaitu kan kayak tadi, semisal beda huruf atau beda huruf dalam kata tersebut itu dalam bahasa Arab dapat berbeda makna. Apakah sudah terjawab, Uti Zaskia? Alhamdulillah terjawab. Syukran ya, Ukti. Oh, Ana izin jawab pertanyaan dari Genia. Pertanyaannya itu tadi kan disebutkan ada teknik permainan bahasa seperti itu waktu baca tulis. Nah, seberapa efektif ini untuk untuk mahasiswa dan siswa tingkat dasar gitu ya? Oke, di sini itu sebenarnya untuk tingkat dasar itu permainan bahasa seperti tebak gambar itu sangat vital. Jadi karena fungsinya di sini itu mereka fokus utamanya membangun stok kosakata dasar dan menghilangkan mental block atau rasa takut yang mereka hadapi dalam berbahasa Arab itu kan. Contohnya siswa melihat gambar singa, lalu mereka nebak itu asadun gitu. Ini sangat efektif karena otak mereka itu masih berada pada tahap visualisasi konkret untuk menghubungkan benda dengan bunyi bahasanya. Namun untuk tingkat lanjut atau mahasiswa ini, apakah masih efektif? Jawabannya masih efektif, namun pendekatannya harus di-upgrade menjadi level HOTS atau High Overthinking Skills. Fungsinya jadi kalau bagi mahasiswa itu, kuis atau permainan ini bukan soal lagi apa arti kata ini, apa arti kata ini, tapi untuk memecah kejenuhan materi teoritis seperti nahu dan sorof dan juga menguji ketajaman analisis. Jadi contoh kuisnya itu bukan lagi sekedar tebak gambar benda atau apapun itu, tapi menjadi tebak sinonim yang paling tepat untuk konteks kalimat ekonomi atau analisis kesalahan kata dalam sebuah paragraf. Jadi perbedaan mendasarnya itu terletak pada esensi permainannya. Jadi kalau di siswa dasar itu untuk mengenal sesuatu atau lokus memori, namun untuk mahasiswa itu bermain untuk menganalisis dan berkompetisi secara intelektual. Jadi lokusnya kognitif dan afektif. Jadi menurut kami, teknik ini tetap efektif untuk mahasiswa asalkan bobot materinya disesuaikan. Jika mahasiswa diberikan tebak gambar seperti tingkat SD, tentu akan terasa membosankan. Namun, jika dikemas dalam bentuk kuis interaktif yang menantang logika dan pemahaman konteks, teknik ini justru menjadi solusi ampuh untuk mengatasi kejenuhan belajar di kelas yang sangat padat itu. Mungkin dari saya, apakah terjawab ini ya? Alhamdulillah sudah paham. Terima kasih Ukti Syaira. Syukron. Izin menjawab pertanyaan dari Rehan Al-Ghifari. Gimana cara yang paling efektif biar setidaknya gap pemahaman antar individu itu nggak sejauh itu? Yang pertama, sistem diagnostik atau leveling di minggu pertama. Jadi pas di minggu awal-awal itu begitu baru masuk, bagi hari pertama itu dikasih pretest. Kaidah dasar, bedain isim fiil, i'rab sederhana sama tasrif dasar. Nanti untuk hasilnya bagi jadi 3 kelompok sementara aja. Kayak grup A itu yang udah bisa, grup B yang menengah, dan grup C itu dasar. Gunanya biar dosen tahu peta kelas, tugas, dan latihan bisa dibedain levelnya, tapi tujuan akhirnya sama. Lalu yang kedua pakai metode tutor sebaya yang dari pesantren suruh jadi asisten dosen buat jelasin ke temennya pakai bahasa mereka. Jadi kayak minta tolong ke anak yang ngerti buat ngajarin ke temennya itu
eh, pemahaman yang mereka belum paham. Terus selanjutnya diferensiasi tugas dan satukan proyek. Jadi untuk latihan harian boleh beda level. Kayak grup C disuruh lihat 5 kalimat, grup A disuruh analisis satu ayat dan bikin contoh. Tapi pas UAS atau proyek akhir, kerjain kelompoknya campur. Suruh bikin drama, vlog, atau ceramah pakai kaidah yang dipelajari. Jadi di akhirnya mereka punya tujuan yang sama gitu. Terus yang terakhir, manfaatin jembatan dari bahasa yang mereka udah jago. Kayak kan misalnya anak SMA, misalnya masih lemah di istilah fa'il sama nasoro. Fa'il nasoro. Tapi jago bahasa Indonesia. Nah, caranya jelaskan kaidah Arab pakai padanan SPOK. Kayak fa'il tuh subjek, fi'il predikat, maf'ulun bi objek. Jadi biar dia kayak, oh, jadi kedudukannya kayak gini gitu. Terjawab. Iya, terjawab. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Anda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kelompok 6 langsung mengisi penilaian diri dan sejawat ya. Setelah mata kuliah ini ditutup. Termasuk kelompok-kelompok lain yang sudah presentasi kemarin lalu, jangan lupa untuk penilaian diri dan sejawat. Oke, sekarang saya mau menyampaikan kepada teman-teman mengenai tugas akhir ya. Nah, untuk tugas akhir, kita kembali lagi ke sini. Tugas akhirnya adalah menyusun RPP dan modul ajar. Ya, RPP dan modul ajar bentuknya bagaimana, itu teman-teman bisa dapatkan dari wawancara yang sudah teman-teman lakukan. Ya, jadi dapat referensi bentuk RPP dan modul ajar itu dari sini. Dan ini juga tugas PTS gitu. Nah, kemudian tadi saya sudah membuat pembagian tugas, siapa membuat apa. Nah, jadi nanti teman-teman akan membuat modul ajar dan RPP kriteria yang sudah saya. Jadi misalnya Kurnia Nurholik, nah, nanti dia akan membuat apa namanya RPP untuk mata pelajaran bahasa Arab dengan materi ini harusnya ya, kosakata. Nah ya, kosakata untuk kelas 1 SMP. Kosakata untuk kelas 1 SMP. Nah, nanti artinya apa yang harus dilakukan oleh Nurholik, Kurnia Nurholik, yaitu yang harus dilakukan yang pertama tentu saja mencari bahan ajar atau materi ajar atau buku pelajaran untuk kelas 1 SMP yang mengajarkan kosakata. Gitu, ya. Nah, ini saya tulisnya SMP, boleh SMP, boleh MTS, boleh mana saja yang selevel dengan kelas 1 SMP. Gitu, ya. Jadi MTS boleh gitu. Nah, mencari bahan ajar, kemudian bahan ajarnya sudah didapatkan, baru teman-teman bisa mulai untuk merancang RPP atau modul ajarnya. Nah, dalam merancang RPP atau modul ajar, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Yaitu ini harus bisa merancang indikator atau indikator pembelajaran dari taksonomi Bloom. Nah, ini nanti saya yang menjelaskan gitu. Nah, tapi mungkin saya menjelaskan di 2 pekan yang akan datang ya. Pekan depan saya minta kelompok 7 dan kelompok 8 presentasi, tapi materinya tidak perlu dibuat dalam bentuk makalah, dibuat dalam bentuk PPT saja, yang khusus kelompok 7 dan 8, dibuat dalam bentuk PPT saja, dan presentasinya maksimal 20 menit, tidak boleh lebih dari 20 menit. Nah, jadi teman-teman dari kelompok 7 bisa menjelaskan pendekatan konvensional itu apa saja dan metode-metodenya apa saja yang ada di konvensional. Pendekatan komunikatif, pendekatan saintifik, pendekatan operatif, pendekatan berbasis luaran. Jadi teman-teman cukup menjelaskan apa itu pendekatan-pendekatan ini dan apa metode yang di bawah ruang lingkup dari pendekatan ini. Contohnya misalnya
pendekatan konvensional. Kalau pendekatan konvensional itu rujuk ke mata kuliah MPBA saja, ya. Mata kuliah metode-metode klasik tuh, Thorikoh Kiroah, Thorikoh Samiyah Syafahiyah, Thorikoh Qawaid wa Tarjamah, Thorikoh Mubasyarah, Thorikoh Intiqoiyah. Nah, itu konvensional. Kalau komunikatif ada apa? Nanti kalian coba searching dan tentukan. Kalau kooperatif ini sebenarnya ada 21 metode. Tapi silakan kalian apakah mau menyebutkan semua metode yang di bawah ruang lingkup kooperatif? Boleh saja. Gitu. Hanya disebutkan saja kalau di bawah kooperatif itu ada jigsaw. Jigsaw itu seperti ini mengajarkannya. Ada think pair share nama metodenya gitu ya. Jadi kelompok 7, 20 menit saja mempresentasikan mengenai opsi-opsi metode yang bisa nanti dipilih untuk teman-teman membuat modul ajar atau RPP. Nah, kemudian pekan depan kelompok 8 akan presentasi mengenai bagaimana bentuk RPP dan bagaimana bentuk modul ajar, bagaimana caranya memilih materi ajar, dan bagaimana caranya menyusun RPP dan modul ajar. Tahapan-tahapannya apa saja, gitu ya. Nah, kemudian pertemuan berikutnya lagi kelompok 9 dan 10 presentasi gabungan ya. Sama tidak perlu membuat makalah, cukup membuat PPT. Durasi presentasinya cukup 20 menit saja. Nah, jadi ada apa saja media dalam pembelajaran? Apakah ada media audio lingual, audio visual maksud saya. Jadi misalnya ada media yang sifatnya audio saja. Jadi misalnya mungkin mau memperdengarkan percakapan atau misalnya audio visual, jadi video bentuknya. Terus ada media apa lagi? Misalnya media yang berbasis aplikasi. Berbasis aplikasi itu misalnya memang diinstal di handphone gitu. Atau misalnya media yang eh, digital, media cetak maksudnya, media cetak yang disiapkan oleh gurunya. Nah, itu sebutkan. Kemudian aplikasi-aplikasi bahasa Arab apa saja yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran bahasa. Nah, kalian jelaskan nih di sini. Jadi ini tidak ada materinya di maksudnya tidak ada teori khususnya. Jadi teman-teman dari kelompok 9 yang mencari ini. Ya, ada aplikasi apa saja. Nah, kemudian learning management system, bagaimana mengajarkan bahasa Arab dengan learning management system atau dengan self-paced learning atau MOOC. Gitu ya. Jadi kelompok 7, 8, 9, 10 itu secara spesifik tidak ada kewajiban untuk membuat makalah, tapi cukup membuat PPT, presentasinya cukup 20 menit saja. Nah, tujuannya untuk apa nih kelompok 7, 8, 9, 10 presentasi? Ini untuk bahannya teman-teman semua, termasuk yang presentasi, untuk menyusun tugas akhir. Gitu. Jadi ada metode apa aja sih yang bisa saya gunakan? Nah, dengerin nih presentasi kelompok 7. Terus gimana sih cara milih materi ajar? Terus gimana sih tahapan menyusun RPP? Dengerin presentasi kelompok 8. Terus media apa ya yang nanti mau saya gunakan gitu. Nah, dengarkan presentasi dari kelompok 9 dan bagaimana saya mau menilai nanti. Nah, dengarkan dari kelompok ini. Nah, setelah itu, setelah semua kelompok selesai presentasi, nanti saya akan masuk untuk bagaimana teman-teman merancang indikator pembelajaran. Setelah itu, tidak ada lagi perkuliahan, teman-teman sudah fokus untuk menyelesaikan tugas akhirnya teman-teman, yaitu membuat RPP dan modul ajar. Gitu. Bisa dipahami? Bisa? Ya. Nah, Excel yang tadi, yang pembagian tugas tadi sudah saya upload di Google Classroom ya. Jadi bisa dipedomani. Nah, setiap kalian kan sudah tahu nanti akan membuat RPP untuk kelas berapa. Nah, ini sudah saya upayakan sekali agar tidak bentrok. Nah, jadi istimak. Nah, jadi istimak kalau di Ascending ada yang bentrok nih. Ya, karena memang udah nggak bisa diubah lagi. Jadi 1 SMP, 2 SMP, gitu ya. Misalnya atau ke kosakata. Nah, SMP, 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 SMA, SMA, SMA. Ya udah nih berarti ada yang sama gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini diusahakan beda semua. Jadi jangan sampai ketemu ada modul ajarnya sama gitu, kosakatanya sama. Nah, kalau ada pertanyaan temanya apa, temanya saya serahkan kepada kalian ya. Misalnya
karena sama-sama di SMP misalnya Kurnia Nurholik, atau minimal gini, yang bentrok kan pasti ada yang bentrok ya, kayak tadi ya kosakata nih. Kosakata kan satu SMA bentrok nih ada 2 orang. Ada 2 orang. Nah, usahakan jangan temanya sama gitu. Jadi misalnya Raffi temanya tentang yang ada di bukunya tentang apa. Nah, Adinda yang ada di bukunya jangan ambil tema yang sama dengan yang sudah dibuat oleh Raffi gitu. Intinya tidak ada tugas yang sama satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, misalnya ada istimewa. Ustazah temanya apa? Kalian aja yang tentukan. Jadi cari dulu materi ajarnya. Nah, kalian yang tentukan. Mau materi ajar yang pertemuan keberapa yang kalian buat jadi modul. Modul ajar. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Boleh resen bagi yang bertanya. Ya, Salsabila silakan. Saya izin tanya, jadi untuk Mm-mm. contoh RPP-nya itu kita bisa ngelihat yang punya yang hasil wawancara kita kemarin gitu ya, Ustazah? Iya betul. Bisa. Bisa di Makasih, Ustazah. apa namanya? Bisa diadaptasi atau diadopsi. Gitu. Mungkin nanti saya share balik ke kalian, boleh nggak tugas PTS-nya kalian? Jadi kalian punya referensi dari kelompok lain juga gitu. Mungkin saya share aja nanti. Nah, silakan diadopsi dan diadaptasi. Gitu ya. Nah, jangan lupa pekan depan itu pengumpulan terakhir untuk tugas PTS ya. Tugas PTS mendapatkan contoh RPP, melakukan wawancara ke kakak kelas, mendokumentasikan proses wawancara. Ini sudah ada 2 kelompok yang sudah mengumpulkan. Ya. Nah, jadi jangan lupa untuk diisi. Nah, jadi anggota kelompoknya siapa aja, link contoh RPP-nya, hasil wawancaranya, dokumentasi wawancaranya, gitu. Nah, nanti kalau ini sudah terkumpul semua, pekan depan kan harus terkumpulnya. Nah, nanti saya koreksi, saya upload dulu nilainya, kemudian nanti saya kembalikan ke GCR. Jadi saya uploadkan di GCR biar teman-teman semua bisa saling melihat. Oh, di sekolah ini modul ajarnya bentuknya kayak gini. Oh, di sekolah itu begini. Nah, gitu. Jadi teman-teman punya banyak referensi untuk merancang modul ajar dan RPP. Betul ya? Ada pertanyaan lagi? Boleh resen yang bertanya ya. Cukup ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya oleh teman-teman. Saya minta bantuan Salsabila dengan Rida untuk mengisi form 0506 ya, atas kehadiran teman-teman hari ini dan memberikan tambahan poin apa namanya bagi yang bertanya hari ini. Baik, kita beli reaksi tepuk tangan dulu untuk pemakalah kita hari ini yang sudah menyampaikan makalah dengan baik dan apa namanya memandu berjalannya diskusi dengan lancar. Baik, kita tutup ya. Terima kasih kehadiran teman-teman semua. Kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih ya. Ustazah. Ya.